Wa ghammal akibati, dan kegelisahan akibat dari kehidupan. Jihadun berpahala jihad, tuh gede pahalanya. Bahkan wahwa adapun dia, maksudnya memikirkan kehidupan dunia itu kalian tuh belajar ngaji sekolah ya, kalau yang kerja dagang nyari yang halal itu afdalu, lebih utama min ibadatin, dari beribadah sunnah, sitina sanatan, selama 60 tahun. Ada orang sholat sunnah 60 tahun, sementara bapak kita, ibu kita nyari duit kerja buat kita. Itu pahalanya lebih gede, pahala yang didapatkan bapak ibu kita yang kerja nyari duit halal untuk nafkahin kita. PR-nya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Al-hadisu asani wal ishruna. Al-hadisu adapun hadis asani wal ishruna yang ke-22. An Sa'idi, dari sahabat Sa'id, ini nama orang ya, namanya Sa'id Ibn Musayyab bin Musayyab. Bin itu artinya putra, putranya Pak Musayyab. Dari sahabat Sa'id bin Musayyab, qala, berkata beliau, kharaja, keluar. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Aliun Sayyidina Ali ibnu Abi Thalib, putranya Abu Thalib, pamannya Nabi, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, Sayyidina Ali ini punya julukan tambahan gelar karamallahu wajhah. Jadi kalau sahabat yang lain radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Kalau karamallahu wajhah itu artinya semoga Allah menambahkan kemuliaan dirinya. Kenapa? Karena Sayyidina Ali itu punya keunikan. Apa keunikannya? Sayyidina Ali itu seumur hidup nggak pernah melihat alat kelaminnya sendiri, sekalipun dalam keadaan tipis. Makanya ada doa karamallahu wajhah, wajah karomah, semoga memuliakan Allah Subhanahu wa taala wajhahu, akan wajahnya Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali itu selama umur hidupnya nggak pernah melihat alat kelaminnya sendiri. Jadi mukanya, wajahnya dimuliain sama Allah. Beda sama kita. Kalau kita kan Rigo pipis aja dilihatin ya. Gitu. Padahal kagak hilang itu. Tapi hati-hati, nanti ada, kalau kalian udah gede, nanti kalian ada pelajaran orang-orang Syiah ya, terlalu meninggikan Sayyidina Ali. Jadi hadis-hadis Nabi yang lewat selain Sayyidina Ali gak mau diterima. Itu jangan diikutin. Ya, hadis Nabi kan banyak, bukan cuma lewat Sayyidina Ali doang. Nah, kebetulan ini kita belajar dari Sayyidina Ali nih, dari sahabat Sa'id bin Musayyab. Nanti ada juga hadis dari Sayyidina Abu Bakar, ada juga hadis dari Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman gitu ya, dan seterusnya. Jangan milih-milih, namanya hadis selama bersumber dari sahabat
Itu semuanya bagus. Ya, nah ini cerita Sa'id bin Musayyab. Zata yaumin, pada suatu hari, minal baiti, dari rumah. Suatu hari Sayyidina Ali keluar dari rumah. Fastaqbalahu, maka menemui Sayyidina Ali. Siapa? Salmanun, Sayyidina Salman Al-Farisi, yang bangsa Persia. Al-Farisi itu bangsa Persia. Jadi asalnya itu adalah Persia. Di mana Persia? Bandung. Persia di mana? Cina. Benar tuh. Iran, Irak. Bahasa Arabnya Parsi, makanya disebut bahasa Parsi. Jadi Al-Farisi di sini bukan dari Paris, bukan dari Perancis, bukan. Al-Farisi dari Persia. Jadi Salman itu bukan bahasa Arab, bahasa Irak, Iran. Arab tuh biasanya Abdullah, Muhammad, ini Ali, Umar. Jadi negara itu punya adat gitu ya, punya kebiasaan. Misalnya deh, kalian dengar nama Sutejo, berarti orang mana? Jawa. Ada orang namanya Cecep, orang mana? Sunda, gitu ya, paham ya? Makanya disebut Salman Al-Farisi. Jadi dia asalnya asli dari Persia. Persia jauh loh, Iran, Irak loh. Iran, Irak ke Arab terbang. Kalau Syam itu masih sederetan. Ya, Syam, kalau sekarang Palestina, Suriah, Libanon ya. Itu kalau ke Arab Saudi itu masih deret. Mau ke Madinah, ke Mekah itu masih satu pulau, ibarat satu deretan. Tapi kalau Persia, Irak, Iran itu udah nyebrang pulau. Bayangin dari Persia kok bisa sampai ke Madinah. Kenapa? Karena di antara tanda kenabian hadirnya Nabi Muhammad SAW yaitu matinya api abadi di Persia. Jadi di Persia dulu itu orangnya pada nyembah api. Disebut kaum Majusi. Majusi itu adalah bangsa penyembah api. Itu apinya itu api abadi, jadi nggak mati-mati dari zaman dulu. Itu pas Nabi Muhammad lahir, apinya itu padam. Nah disebutkan dalam kitab Injil, dalam kitab Taurat. Kalau kalian masih ingat tuh dulu-dulu tuh udah pernah tuh belajar tuh. Tanda kenabian, tanda lahirnya Nabi Muhammad SAW diantaranya yaitu matinya, padamnya api di Persia. Selain itu runtuhnya tiang-tiang di Istana Romawi. Masih ingat ya? Pelajaran semester kemarin. Ingat ya? Maka Salman Al-Farisi kemudian mencari siapakah Nabi tersebut. Singkat cerita, diketahuilah bahwa Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya sahabat Salman hijrah dari Persia tuh, dari Irak, Iran ya, ke Madinah. Tadinya ke Mekah dulu, cuman pas sampai Mekah ternyata Nabi Muhammad udah hijrah ke Madinah. Akhirnya sahabat Salman nyusul Nabi Muhammad ke Madinah, masuk Islam di situ. Nah, ada yang unik kisah Salman Al-Farisi. Jadi Salman Al-Farisi ini dulunya asistennya Nabi. Bahasa kita kasarnya pembantu. Nabi Muhammad itu pas udah wafat, Salman Al-Farisi itu ngikutin putri Nabi Muhammad, yaitu Sayyidah Fatimah. Nah, Salman itu waktu mau masuk Islam ngikutin Nabi aja. Jadi Nabi ke masjid, ikut ke masjid. Nabi ngaji, ikut ngaji. Tapi nggak pernah mau syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Nggak mau deh. Itu Salman Al-Farisi. Sampai Rasulullah nanya, wahai Salman, kamu ngikutin saya itu udah lama. Kenapa kamu kok nggak masuk Islam? Nah, Salman Al-Farisi ditanya kayak gitu, cuman senyum-senyum doang. Enggak ya Rasul, ntar-ntaran aja. Padahal kemana-mana sama Nabi, bayangin coba. Tapi nggak mau masuk Islam. Satu ketika, nah Salman itu disuruh sama Nabi ngambilin anduk, yang namanya asisten ya, bahasa kasarnya pembantu lah. Wahai Salman, ambilkan anduk itu, saya mau mandi. Nah, Rasulullah mandi, sama Salman disiapin
Kalau dulu tuh mandinya pakai ember kecil, nggak kayak kalian. Kalau kita kan mandi pakai ember gede, dibar-dibur ya. Kalau di Arab nggak bisa mandi kayak begitu, airnya mahal. Soalnya kan susah air, jadi mandinya pakai ember kecil. Disiapin tuh sama Salman, ember kecil, terus disiapin anduk. Singkat cerita pas Rasulullah selesai mandi, pakai anduk, badannya dilapin anduk, anduknya jatuh. Pas anduknya jatuh, ternyata dilihat sama Salman cap kenabian. Jadi Nabi Muhammad tuh kayak punya tai lalat gitu ya, tanda lahir ya, nah tanda lahir gitulah. Nah itu namanya khotamun nubuwah. Jadi segede logam. Nah ketika sahabat Salman ngelihat Nabi Muhammad ada tanda hitamnya, maka kemudian disitulah sahabat Salman baru bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah kan kalau yang kita bingung ya, kenapa Salman baru syahadat pas ngelihat Nabi punya tanda itu? Itu karena di antara tanda kenabian di kitab Injil, di kitab Taurat gitu ya, di kitab Zabur, itu diantaranya adalah Nabi Muhammad, Nabi terakhir, punya khotamun nubuwah, punya stempel kenabian, punya cap kenabian yang ada di antara pundak kiri dan kanannya. Nah makanya ketika Salman ngelihat, oh berarti ini beneran Nabi terakhir, baru dia sadar. Jadi Salman tuh orang pinter. Jadi dia nggak mau masuk Islam kalau belum benar-benar meyakini bahwa Nabi Muhammad itu Nabi terakhir. Kalau kita belajar sejarah, yang lain kan masuk Islam masuk aja ya. Abu Bakar masuk Islam, Umar gitu kan, udah sadar asyhadu alla ilaha. Nah Sayyidina Salman enggak. Sahabat Salman ini udah berhari-hari, berbulan-bulan ngikutin Nabi tapi nggak masuk Islam. Sampai memastikan bahwa ini adalah benar-benar Nabi terakhir. Nah beliau mengetahui itu ketika secara tidak sengaja anduknya Nabi copot. Pas copot itu kemudian Salman melihat ada tanda kenabian. Nah disebut khotamun nubuwah. Nah maka sahabat Salman baru syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu. Jadi Salman ini dalam sejarah Islam tuh banyak mewarnai. Azan itu dulu sahabat Bilal bin Rabah ya. Bilal itu kalau azan jangan dikira pakai lagu kayak kalian dengar sekarang itu, enggak. Bilal tuh kalau azan lurus doang. Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Asyhadu alla ilaha illallah. Gitu doang. Jadi gak ada lagunya. Nah, siapa yang pertama kali bikin lagu? Yang bikin pertama kali lagu azan itu ya Salman. Jadi ketika perang Kondak itu perang parit, Nabi Muhammad sama sahabat bikin jebakan, bikin got ya, di depan gerbang pintu Madinah, karena Madinah mau diserang sama orang-orang kafir Mekah ya, dibikin jebakan supaya pada ngejeblos, dibikin kali lah gitu ya, dibikin parit, dibikin got, ditutupin tuh semak-semak. Jadi ntar kalau dia lari nggak ngeliat ya kan, jeblos. Nah itu kan digali tuh sama Nabi, sama sahabat yang lain. Nah jadi Salman itu punya kebiasaan, namanya orang Persia ya, nama orang Irak, Iran, itu kalau kemana-mana itu suka berdendang, tau nggak berdendang? Tapi jadi gitu, tapi itu namanya itu bergumam ya, tapi namanya. Jadi nggak ada suaranya tapi ada nadanya, ya, gitulah pokoknya ya. Nah Salman itu sambil ngegali parit, ngegali got, ngegali kali, nah itu Salman sambil bersenandung itu. Gitu, tapi ada nadanya. Nah pas waktu masuk sholat, Nabi kemudian nyuruh sahabat Salman azan. Salman azan, kita sholat dulu. Kenapa ya Rasul? Karena Bilal ada di masjid. Itu kan jauh. Dari masjid ke gerbang kota Madinah jauh. Ya dari sini ibaratnya ke Bekasi lah gitu. Ya udah akhirnya Salman azan. Nah disitulah kemudian sahabat Salman azan. Nah azannya Salman ini pakai lagu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi pertama kali yang azan pakai lagu itu sahabat Salman. Sebab Bilal itu azannya kagak pakai lagu. Akhirnya diikutin sampai sekarang. Gitu, ya. Nah, jadi Salman ini dia adalah pembantunya Nabi
yang setelah Nabi Muhammad SAW wafat kemudian menjadi pembantunya Sayyidah Fatimah. Makanya ketemulah sama Sayyidina Ali. Sebab Sayyidah Fatimah itu istrinya Sayyidina Ali. Salman Al-Farisi radhiyallahu an, radhiya semoga meridhoi siapa Allah Ta'ala anhu padanya, pada Salman Al-Farisi. Faqala maka berkata lahu kepadanya, kepada Salman, siapa? Aliun Sayyidina Ali. Pas ketemu Sayyidina Ali ngomong sama Salman, kaifa asbahta ya Aba Abdillah, kaifa bagaimana asbahta pagi hari kamu, ya Aba Abdillah wahai bapaknya Abdullah. Maksudnya Salman. Salman itu punya anak Abdullah, makanya Salmannya dipanggilnya Abu Abdullah, bapaknya Abdullah. Pak Ustadz punya anak Fatir, nah Pak Ustadz dipanggil Abu Fatir, bapaknya Fatir. Qala maka berkata beliau, kata sahabat Salman, asbahtu pagi hari ini aku, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin. Amirul Mukminin artinya pemimpinnya orang-orang mukmin, maksudnya Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali ini udah ngejabat sebagai khalifah. Gimana kabar kamu pagi ini wahai sahabat Salman? Kata sahabat Salman, wahai Amirul Mukminin, wahai khalifah, pagi hari ini aku, kata beliau, itu baina gumumin, di antara kesedihan atau kegelisahan. Wah, saya lagi gelisah ini, lagi susah, saya lagi sedih nih. Arbaatin yang ada 4. Ada 4 hal yang saya gelisahin. Qala maka berkata lagi beliau, Sayyidina Ali, wama, dan itu apa? Zalika hal tersebut. Kegelisahan apa sih? Rahimaka semoga merahmatimu siapa Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala maka berkata beliau, maka menjawab Sayyidina Salman, yang bikin aku gelisah, yang bikin aku susah, yang bikin aku sedih, yang pertama itu qomul iyali, kegelisahan atas keluarga, yang lubuna yang mencari atau membutuhkan, yang mana keluarga saya itu lagi nyari atau lagi butuh al-khubza akan roti, gampangnya sarapan. Pagi-pagi kami gak punya duit, wahai Sayyidina Ali, buat sarapan. Padahal kita butuh roti. Orang Arab kan makannya roti ya, kalau kita kan makannya nasi. Jadi ini sarapan, tuh bayangin. Setelah sahabat Nabi namanya Salman Al-Farisi pagi-pagi gak punya sarapan, kalian tuh enak bangun tidur udah punya sarapan. Kalau gak puasa, kalau puasa ya sekarang ya sahur. Coba kalian bangun tidur, sahur udah disiapin belum sama orang tua? Udah, enak gak? Kalau kalian gak puasa nih, mau berangkat sekolah, disiapin gak sarapan? Siapin teh, yang nyusu-nyusu, ya kan? Siapin roti, makan, dibekalin sama orang tua gitu. Ini sahabat Nabi loh, nyari makan keluar-luar bayangin. Makanya harus bersyukur, ya. Kelak nanti kalian jadi orang tua juga begitu, kan gak bakal kecil terus. Hani gak kecil terus, Hani gede juga ntar, ya. Laira juga, Ais juga gak kecil terus, jadi gede Ija, ya. Kita juga kalian kalau udah gede, udah dewasa, udah punya anak, ya, nah, sama kewajiban itu, ya. Ya minimal punya beras lah. Jadi sekarang mah enak kalau tinggal pakai magic jar, ya kan? Udah masukin magic jar, ya kan?
Ntar lauk tinggal beli gampang. Tuh, ini sahabat Nabi aja pusing mikirin sarapan. Nah, kalian mah enak, bangun tidur ada sarapan. Terus yang kedua, waqamul khaliqidan, kegelisahan karena Allah sang pencipta. Ya'murani, yang memerintahkan aku, bitaati, dengan suatu ketaatan atau diperintahkan patuh. Yang kedua, yang bikin saya gelisah, Allah sebagai pencipta saya menyuruh saya patuh. Pagi-pagi udah disuruh sholat subuh, coba perut lapar tapi udah disuruh sholat subuh. Kalian bangun tidur kagak sholat, ya kan? Bangun udah ada makanan, makanya ya kita udah punya makanan ya sholat subuh. Udah punya makanan ya sholat subuh kan parah. Sahabat Nabi nggak punya makanan aja sholat subuh. Terus yang ketiga, waqamu syaitani, dan kegelisahan karena setan. Ya'murani, yang memerintahkan aku, bil maksiati, dengan perbuatan maksiat. Di satu sisi saya disuruh taat, nyari yang halal. Di sisi lain ada setan godain saya untuk bermaksiat, nyari yang haram. Ya enggak? Itu kan dilema. Di satu sisi orang harus kerja dengan jujur, ya, bapak kalian, ayah kalian itu kerja nyari duit tuh susah, ya, nyari duit, jemput rezeki Allah tuh susah, ya, ayah kalian, mama kalian yang kerja itu nyari duit susah loh. Di satu sisi harus halal, di sisi lain ada setan ngegodain. Udah nipu aja, udah nipu, udah korupsi aja korupsi. Tapi orang tua kita nggak ngelakuin, hebat. Ya sama, setiap kejadian, setiap kondisi itu pasti ada positif negatif. Kalian ngaji juga ada positif negatif. Positifnya yang ngaji nih, ngumpul gitu dapat ilmu. Negatifnya ntar segala ada yang ngumpetin. Nah, orang itu nggak mungkin bisa tenang selalu, maksudnya gitu. Pasti ada hambatannya. Tapi sahabat kami lebih ekstrim lah gitu ya ujiannya. Bayangin pagi-pagi nggak punya makanan, udah sholat subuh, ya kan? Nyolong nggak boleh, haram. Nipu orang nggak boleh, haram. Sementara dia kagak punya makanan untuk makan. Coba bayangin kalau kalian dalam posisi itu. Ya, bayangin nih, kita nggak punya duit, sama sekali punya duit loh. Seperak aja nggak punya, 100 perak nggak punya, gopek nggak punya. Bayangin kalian nggak punya duit, terus ntar harus buka puasa, nyolong kagak boleh, ya kan? Nipu orang kagak boleh, nyopet kagak boleh, ngerampok orang kagak boleh. Paling ntar kita buka pakai air putih doang, air terang. Kalau seandainya emang benar-benar kita posisi itu ya, dalam posisi itu baik-baik. Itu sahabat Nabi sampai segitunya. Nah kita enak sekarang, ya, kita ibadah udah tinggal ngikutin doang. Sholat tinggal sholat, udah pada punya mukena. Yang laki-laki punya sarung, punya peci, tinggal berangkat ke musola, ke masjid. Musola masjid dekat. Zaman dulu musola masjid jauh. Kegelisahan yang keempat, kata Salman Al-Farisi, waqamu malikil mauti, dan kegelisahan karena malaikat maut. Apa itu malaikat maut? Malaikat pencabut nyawa. Siapa yang malaikat pencabut nyawa? Malaikat yatlubu, yang mencari ruhi, rohku. Malaikat maut mencari aku, maksudnya mengintai. Ya kan kalian kapan aja bisa mati loh. Jangan dikira mentang-mentang masih kecil. Ah, Ustaz saya kan masih kecil. Ya, banyak loh anak kecil meninggal, ya kan? Dari sono ada kan, kemarin belum lama tuh, masih kecilnya kemarin dari sini belum lama, masih kelas 3 meninggal. Sono sakit ada tuh, masih kelas 2 yang gemuk, meninggal. Banyak. Jadi jangan petantang petenteng, jangan sosokan.
mumpung masih muda, ya kan? Senang-senang, happy, ngumpul, nongkrong, dengan pacaran. Pas Salman Al Farisi ngomong kayak gitu, waduh, pusing, saya pusing, ya. Jadi ngomong gitulah. Kenapa sih pusing kenapa? Jadi ceritanya senalnya Rabu Tawi. Ya. Ngape, ente ngape? Kata Salman, gimana kagak pusing, Amirul Mukminin? Saya gelisah dengan keluarga saya. Belum makan ini pagi-pagi. Dah pagi belum makan. Yang kedua, kami ini juga pusing, ya sepi, gelisah dengan Allah yang memerintahkan saya untuk berbuat taat. Tapi di sisi lain yang ketiga, setan godain saya untuk bermaksiat. Lalu yang keempat, malaikat maut mengintai nyawa saya. Olah maka berkata Sayyidina Ali, absyir, gembiralah kamu ya Aba Abdillah, wahai bapaknya Abdullah. Salman Al Farisi itu namanya lakop ataupun ya panggilan. Ya, tadi kayak Pak Ustadz bilang, Pak Ustadz punya anak namanya Fatir. Pak Ustadz nama aslinya Jailani, tapi boleh dipanggil Abu Fatir. Umi, nah Umi Fatir boleh. Kalian juga gitu. Ya. Fa'inalaka, maka sesungguhnya bagimu atau mendapat kamu fi kulli khoslatin, pada setiap keadaan atau setiap kegelisahan yang kamu alami, dapat apa? Darajatan, ada derajatnya. Kamu dapat 1 derajat. Kamu sedih, kamu gelisah, kamu bingung, kamu pusing. Itu setiap keadaan kamu yang membuat kamu seperti itu, kamu dapat 1 derajat. Maksudnya dapat pahala di surga 1 tingkat, 1 derajat di surga. Fa ini maka sesungguhnya aku, kata Sayyidina Ali, karena sesungguhnya saya itu kuntu dahulu aku, itu dakhaltu masuk aku ala Rasulillahi, pada Rasulullah, maksudnya menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zata yaumin, pada suatu hari. Karena saya juga pernah dulu ketemu sama Nabi, sama kayak kamu begini. Wahai Salman, pagi-pagi saya datang ke rumah Nabi. Olah maka berkata beliau, Nabi kemudian bersabda, kaifa asbahta, bagaimana subuh kamu atau pagi hari kamu? Ya Aliun, wahai Ali. Hey Ali, good morning. Yes, morning. How are you? Yes, I'm fine. Fine, why? Ya Aliun, wahai Sayyidina Ali. Fakultu, maka berkata aku, menjawab aku, kata Sayyidina Ali, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, pagi hari ini saya itu fi arba'ati gumumin, ada pada 4 kegelisahan. Saya lagi gelisah dengan 4 hal ya Rasul. Apa saja itu? Yakni yang pertama, laisa fil baiti, tidak ada di dalam rumahku ghairul ma'i, selain air. Tuh, bayangin. Di rumah saya kagak ada apa-apa ya Rasul kecuali air, makanan, lauk, ya orang-orang nggak ada. Cemilan kita kaya. Adanya apa? Ini nggak ada apa-apa, cuma air doang. Bayangin coba, seorang sahabat Nabi di rumahnya cuma nyetok air. Coba kalian di rumah pasti punya beras, ya kan? Punya Indomie, ya kan? Udah ngancem ya, ntar malam kayak makan mie enak, ya kan? Nah, pakai telur, ya kan? Ya kan? Nah, bayangin Sayyidina Ali tuh,
seorang sahabat Nabi pinter, kagak punya makanan, cuma punya air, bayangin. Makanya hidup tuh bersyukur, jangan nggak punya apa-apa minta mulu, mah beli ini nih mah. Wow, emang gampang tapi nyari duit susah, ntar kalian ngerasain kalau udah gede. Ya, tidak ada apa-apa selain air. Wa ini dan sesungguhnya saya, kata Sayyidina Ali, itu muktanimun sedih bihali afrohi dengan kondisi keluarga saya. Saya sedih sama kondisi keluarga saya ya Rasul. Gak punya makanan, cuma ada air. Lah air mah kalau ngenyangin kembung iya. Terus yang kedua, wa qamutaatil khaliqi dan kegelisahan karena taat kepada Sang Pencipta. Sama sama yang si Salman. Terus yang kedua, di sisi lain saya harus taat pada Allah. Berarti nggak boleh melakukan perkara haram, harus berusaha halal, nggak boleh nyolong, nggak boleh nyopet. Padahal saya lagi kelaparan, nggak punya PAP, cuma ada air. Dan penyebab ketiganya, wagomul akibati dan kegelisahan karena akibat kehidupan. Nah terus gimana nih anak saya, istri saya ya Rasul? Dan yang keempat, wagomu malikil mauti dan kegelisahan karena malaikat maut. Faqala maka berkata atau menjawab siapa? An-Nabiyyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah Nabi mah enteng aja jawabnya, Nabi iya. Absyir. Nah sama main di atas tuh. Kalau yang di atas ya Aba Abdillah. Kalau ini absyir ya Ali. Absyir gembiralah kamu ya Aliun, wahai Ali. Jangan sedih Ali, kamu justru harus gembira dengan kegelisahan kamu. Kok bisa gembira gimana? Fa inna gomal iyali karena sesungguhnya kegelisahan terhadap keluarga atau kesedihan terhadap keluarga saya makan apaan ya ini, waduh saya harus nyari duit nih, itu sitrun menjadi penghalang, menjadi satir minan nari dari api neraka. Justru itulah yang menyebabkan kamu nanti selamat dari api neraka. Usaha kamu, kegelisahan kamu dalam mencari nafkah itulah yang membuat penghalang diri kamu nggak disiksa sama neraka. Wa qammat ta'atil khaliqi dan adapun kegelisahan untuk taat kepada Allah Sang Pencipta. Sementara gelisahnya kamu untuk tetap taat pada Allah, walaupun lapar tetap nggak mau makan makanan haram, walaupun kekurangan tetap berusaha untuk selalu mendapatkan yang halal. Kamu tetap taat pada Allah. Maka yang kayak begitu itu amanun, menjadi pengaman minal adabi, dari azab, dari siksa. Justru itulah yang akan mengamankan kamu dari siksa Allah, dari azab Allah. Makanya bersyukur, bergembira. Wa ghammal akibati dan adapun kegelisahan akibat dari kehidupan. Sementara gelisah dari kehidupan. Ya, kalau yang kerja bingung kerja apaan saya, ntar kalau kerja gimana bisa ngumpulin duit gitu ya. Atau kalian yang sekolah yang ngaji, waduh sekolah nih mulai masuk, waduh ntar sore ngaji lagi, waduh PR belum dikerjain lagi, waduh alasan apa nih Pak Ustaz? Ya, kan? Bingung, gelisah, sedih, maka itu jihadun berpahala, jihad tuh.
Pahalanya seperti jihad, pahala berperang di medan perang, gede pahalanya. Bahkan wahwa adapun dia, maksudnya memikirkan kehidupan dunia itu kalian tuh belajar ngaji sekolah. Ya, kalau yang kerja dagang nyari yang halal itu afdol, lebih afdol, lebih utama min ibadatin dari beribadah sunnah siti nasanatan selama 60 tahun. Sama kayak kemarin, baik sama orang, menyenangkan orang, membahagiakan orang. Nah itu juga sama pahalanya seperti ibadah sunnah selama 60 tahun. Nah ini juga sama nih, ada orang sholat sunnah 60 tahun, sementara bapak kita, ibu kita nyari duit kerja buat kita. Itu pahalanya lebih gede pahala yang didapatkan bapak ibu kita yang kerja nyari duit halal untuk nafkahin kita. Makanya jangan sombong, orang tua tuh jangan sombong. Ya, bapak ibu kalian udah nyari uang susah buat kalian sekolah, beli buku, ya, buat kalian belajar ngaji, bayaran ngaji, macem-macem. Jadi jangan sombong sama orang tua, nggak boleh kasar sama orang tua. Ucapan juga nggak boleh nyakitin hati orang tua. Dan ingat, Ustaz 2 kali ngomong loh, di Islam itu nggak ada hukum karma, tapi ada hukum alam. Hukum yang dimana itu bisa kita dapatkan di masa kemudian. Jadi kalau kalian, nauzubillah, berani sama orang tua, kelak nanti kalian punya anak juga berani sama kalian. Ingat, kalian itu nggak selamanya jadi kecil. Ustaz bilangin 2 kali ya, biarin cepet tua. Ustaz mah nyapain aja supaya berpikir maju, ya. Kenapa? Karena di luar sana, di luar negeri ada lagi, itu orang udah pada mikirin masa depan. Orang Indonesia tuh kalah karena cara berpikirnya masih diajak cara berpikir anak kecil. Di luar negeri, anak SD kelas 2 aja udah bisa bikin robot. Coba kalian searching di Google tuh, nggak usah jauh-jauh, nggak usah luar negeri, Jepang, nggak usah, Malaysia aja, Malaysia. Di Malaysia aja anak kecil udah bisa bikin robot, bayangin. Kelas 2 SD. Nah, kalian yang SMP, SMA masih main TikTok, joget TikTok lagi kan? Bayangin loh, di luar negeri udah pada bisa bikin robot. Di Indonesia masih main air ya kan? Keluar masih pakai kaos kutang. Iya. Yang gede nggak pakai kerudung. Waduh, Pak. Jadi hargain orang tua kalian, udah capek ya. Senyum, orang tua pulang dari luar, yang kerja misalnya, yang dagang, senyumin supaya nanti kalian juga punya anak, dibain sama anak kalian. Dan yang keempat, wagoma malikil mauti, dan adapun kegelisahan karena malaikat maut, itu kafaratu dzunubi, menjadi penghapus dosa-dosa, menjadi pelebur dosa-dosa kita. Kulihat semuanya, semua dosa kita bakal dihapus ya, diantaranya karena kita gelisah dengan adanya malaikat maut. Berarti kita ibadah, berarti kita sholat, ngaji, barangkali ya kita mati dalam keadaan seperti itu, kan keren. Lagi ngaji mati, lagi sholat mati, keren gak? Keren, lagi sholat di sujud nih, toto mati. Wah, mati nih, kenapa mati nih? Lagi sujud, wow, keren gak? Keren. Lagi ngaji nih, habis pulang ya kan, baca Quran, ngaji kita, pulang ke rumah meninggal, mati, ya kan? Kenapa dia nggak ngaji lagi? Udah mati deh. Matinya habis ngapain? Habis ngaji. Tuh, keren gak? Keren. Coba kalau mati habis ngumpetin sendal. Nah, ini kalau mati habis ngumpetin sendal kan parah, iya kok. Mati habis main layangan. Oh, misalnya gitu kan. Mati habis ngatain orang. Iya tuh dia mati kemarin. Habis ngatain gue sih. Loh, kan nggak keren. Ilam ya aliyun, ketahuilah wahai Ali, wallahu a'lam.
sabar sama besok.